Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penggalan ayat yang saya bacakan tadi adalah penggalan ayat yang termaktub dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Itu menceritakan ulul albab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan ulul albab, yaitu orang yang mampu berfikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan qiyama, berdiri, maupun dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, bahkan ketika mereka berbaring pun mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa berfikir fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan as-samawat, langit maupun bumi. Kemudian keluarlah doa dari lisan mereka, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak mungkin kau ciptakan segala sesuatu ini dalam keadaan batil. Oleh karena itu fakina adzaban nar, jauhkan kami dari azab neraka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ayat ini turun, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW nangis senangis-nangisnya sampai dumuknya, sampai air matanya itu yubadilul lihiyah, sampai air matanya Nabi SAW diriwayatkan membasahi jenggotnya. Kemudian pada saat itu Bilal bin Abi Bilal, muadzin Nabi SAW, datang menemui Nabi SAW. Selain memang Bilal ingin mengabarkan kepada Nabi bahwa sudah masuk waktu salat, dan Bilal yang kedua bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis padahal dosamu yang terdahulu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laqad nazala al-bariha al-ayat, tadi malam turun ayat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang tadi kita baca. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan silih bergantinya siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala ceritakan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang menunjukkan bahwa orang yang mengkaji peristiwa yang terjadi di alam semesta ini silih bergantinya siang dan malam adalah orang-orang yang ulul albab, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, wailun liman yaqra'aha wa la yatadabbar fiha, celakalah orang yang membaca ayat ini namun tidak mentadaburinya, tidak mengkajinya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan begitu juga imam-imam lainnya mengatakan bahwa memikirkan
satu hukum yang terkait dengan hukum-hukum fikih ahab, lebih aku cintai daripada as-salah, daripada salatun nafilah, daripada salat sunnah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena ayat tadi menceritakan bahwa ulul albab, orang yang berfikir, adalah orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan duduk, berdiri, atau dalam keadaan berbaring. Ulul albab, hamba Allah yang ulul albab adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berfikir, mengkaji dan mentadaburi. Dan salah satu ciri khas ulul albab adalah orang yang senantiasa berfikir tentang masalah ummah dan masalah yang terkait dengan kemaslahatan umat, bahkan hal-hal yang terkait dengan masalah fikih. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan mengkaji atau membahas bab walladzi yujibul ghusla sittatu asya tashtariku fiha ar-rijal wan nisa wa hiya iltiqaul khitanaini wa inzalul maniyyi wal maut. Jadi ini bab, inilah 6 hal yang mewajibkan mandi wajib yang kita sari dari kitab Matan Ghaiyah wa Takrib dan kita perkaya dengan penjelasan dalam Kifatul Akhyar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada penjelasannya ya, bahwa ada 6 hal yang membuat seseorang itu wajib mandi. Yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, ketemunya 2 khitan, dan ini adalah kinayah dari jima atau bersetubuh. Yang kedua, inzalul maniyyi, keluarnya mani. Ya. Yang ketiga, al maut, kematian. Dan 3 hal ini tashtariku fiha rijal wan nisa. Baik laki-laki maupun wanita tashtarik. Mereka mengalami yang 3 hal ini. Jima, kemudian inzalul mani, keluarnya mani, dan wal maut, dan kematian. Dan 3 yang lain khas, khusus untuk wanita. Yang pertama adalah haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga wiladah atau melahirkan. 6. Ya. Nah, yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah, Ruwiyal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, hadis nomor 287, wa Muslim, dan begitu juga Imam Muslim dalam hadis nomor 348, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba summa jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu. Wa fi riwayati Muslim wa illam yunzil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba. Ini kinayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kita terjemahkan secara letterlike, jika seseorang duduk di antara 4 persendian begitu ya. Dan yang dimaksud di sini adalah jima. Jika seseorang menindihi paha dan kaki dari seorang wanita, summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad wajaba alaihil ghuslu, maka dia wajib mandi. Dalam riwayat Muslim, wa illam yunzil, walaupun sekalipun tidak mengeluarkan mani. Nah, ada pembahasan hadirin yang dimuliakan Allah. Bapak mungkin bisa lihat ini ya. Idza arafta hadza fali ghusli asbab minha iltiqaul khitanaini wa yu'abbir anhu aidan bil jima'. Wa huwa ibaratun an taghayyubil khashafah aw qadriha fi ayyi farjin kana sawa'un ghaibun fi qubulin imra'atin aw bahimatin aw duburihima aw duburi rajulin saghirin aw kabirin hayyin aw mayyitin. Tadi sudah kita
kita kaji hadis yang melatar belakangi atau yang menjadi dasar bahwa jima itu mewajibkan seseorang mandi. Nah, kajian kemudian, idza arabta hadza, kalau kamu, kata pengarang Kifayatul Akhyar, sudah tahu yang demikian, fali ghusli asbab, maka ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, ketemunya dua khitan, wa yu'abbir anhu aidan, dan ini juga ditakbirkan atau didefinisikan juga dengan jima, dan dia adalah ibarat an taghayyubil hasyafah. Perhatikan baik-baik hadirin yang dimuliakan Allah. Definisi jima adalah taghayyubil hasyafah, tenggelamnya hasyafah. Hasyafah itu bagian, ini udah dimatiin mic luar Pak ya. Tadi saya minta kepada panitia mic luar dimatiin aja, karena bab ini, bab fikih bagian ini rada ini Pak. Nah, kalau mic luar aktif nanti ibu-ibu ketawa nanti. Ya, taghayyubil hasyafah, tenggelamnya hasyafah. Hasyafah itu apa Pak bahasa biologisnya? Bagian itu Pak, paham ya Pak ya? Kepala, bagian kepala. Au qadriha, atau yang semisal dengannya. Ini kaitannya begini. Pertama, dalam mazhab Syafi'i tidak hanya melakukan pendekatan penafsiran teks, tidak hanya memahami ayat atau hadis, enggak, tapi juga ada yang disebut dengan tatabu. Jadi melakukan pendekatan empirik Pak, uji coba begitu ya. Empirik itu ya, kalau kita belajar sains empirik itu ada uji coba. Jadi Pak, kalau tidak taghayyub, kalau tidak tenggelam, bukan jima. Kalau istilah sekarang apa Pak istilahnya? Petting istilah Pak ya. Nah, kalau cuma petting itu tidak jima. Karena kalau kita melakukan pendekatan tatabu tadi atau empirik, yang namanya petting itu hanya menyentuh bagian depan saja, labira mayora gitu, kurang lebih begitu Pak ya, belajar biologis dulu. Belum betul-betul masuk begitu ya. Nah, jadi disyaratkan jima itu taghayyubil hasyafah au qadriha, tenggelamnya hasyafah atau yang semisal dengannya. Masalahnya begini, ada orang kasusnya cacat misalnya, bagian kepalanya itu misalnya terputus, tapi masih bisa berdiri Pak. Lalu kemudian melakukan penetrasi dan tenggelam. Nah, ini yang dimaksud wa qadriha au qadriha. Fi ayyi farjin kanat, kemaluan wanita yang mana? Jadi farjin ini saya nggak apa-apa Pak ya, agak terbuka ngomongnya ya. Farjin ini vagina. Nah, fi ayyi farjin kanat, pada vagina manapun, sawaun ghaibun, sama saja apakah tenggelamnya itu fi qubuli imra'atin aw bahimatin, apakah tenggelamnya itu ke dalam bagian depannya wanita atau bagian depannya binatang, sama saja. Kalau menjimai binatang dan hasyafahnya masuk, wajib mandi. Ini ijtihad Syafi'iyah. Mungkin nanti kita akan dapati ijtihad lain dalam madhab yang lain. Maka dari sini Pak, yang menjinahi ayam wajib mandi. Terlepas kalau menjinahi ayam tersebut, wa na'udzubillah, itu perilaku yang buruk. Begitu. Atau yang menjinahi kambing, dapat dosa dan wajib mandi. Au duburihima, begitu juga kalau seandainya khasafahnya itu masuk ke dubur keduanya. Ini terlepas apakah hukum anal seks begitu. Ini terlepas dari itu. Tentunya ini haram berdasarkan sabda Nabi dan ayat dalam Quran surah Al-Baqarah 222. Naam. Tadi ya, udah jelas ya.
kalau anal seks pada wanita atau pada binatang mewajibkan seseorang mandi. Au duburi rajulin saghirin, sama saja juga ketika mensodomi seorang laki-laki yang masih kecil, au kabirin, atau yang sudah dewasa, wajib mandi. Hayyin au mayyitin, baik yang disodomi itu masih hidup atau sudah mati, wajib mandi. Nah, oke, ini pembahasannya. Nah, kemudian wajibu aidan alal mar'ah bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha. Begitu juga wajib atas wanita mandi wajib, mandi janabah, bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha. Zakar apapun yang masuk ke dalam kemaluannya. Hatta zakar al-bahimah, sampai sekalipun yang masuk adalah zakar bahimah. Ya, kalau coba-coba masukin zakarnya kuda, wajib mandi wanitanya. Nah, au mayyitin au sabiyyin, walaupun yang dimasukkan itu adalah zakar orang yang sudah mati, wanitanya wajib mandi, walaupun zakar yang dimasukkan itu adalah zakar anak kecil, wajib mandi. Wa ala zakar wa ala dzukur al-mulat fi duburihi. Begitu juga wa na'udzubillah, ya, kita berlindung dari kejelekan ini. Begitu juga laki-laki al-mulat fi duburihi, yang disodomi, wajib mandi. Sekali lagi Pak, ya, wa ala dzukur al-mulat fi duburihi, begitu juga laki-laki yang disodomi juga wajib mandi. Oke, sebelum saya sambung, berarti Pak, laki-laki kalau dia memasukkan hasyafahnya, baik itu ke dalam kubul mar'ah, ke dalam bagian kemaluan wanita atau kemaluan binatang, wajib mandi. Bahkan kalau seandainya dimasukkan ke dalam dubur, wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan ini, wajib mandi. Sama saja apakah wanita tersebut atau binatang tersebut masih hidup atau sudah mati, wajib mandi. Nah, ini yang pertama. Sampai di sini paham Pak? Ya, Ustaz Jamal paham? Alhamdulillah. Begitu juga wanita, tadi kalau itu kasus laki-laki, sekarang kasus wanita. Kasus wanita, wanita manapun kalau masuk ke dalam farjinya, ya, zakar, baik itu zakar manusia atau zakarnya binatang, wajib mandi. Baik manusia atau binatang yang masih hidup atau sudah mati, wajib mandi. Bagaimana Ustadz kalau seandainya zakarnya itu zakar anak kecil, wajib mandi? Nah, begitu. Bahkan bukan hanya itu, orang yang disodomi atau anal seks juga wajib mandi. Begitu. Nah, wala yajib i'adatu ghazlil mayyit al-mulat fihi alal asah. Namun, ya, tidak wajib memandikan mayit yang dimasukkan sesuatu ke dalam, baik bagian depannya maupun belakangnya, alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi kalau ada mayit sudah dimandikan, kemudian baik dia wa na'udzubillah diperkosa atau kemudian wa na'udzubillah dia disodomi, maka mayitnya sejatinya tidak wajib mandi menurut pendapat yang kuat, walaupun sebagian fuqaha mengatakan tetap wajib mandi. Nah, wa yasiru as-sabi wal majnun al-mulat fihima junubaini bila khilafin. Ya, anak kecil atau orang gila, kalau al-mulat fihima, kalau disodomi, maka keduanya menjadi junub dan wajib mandi. Kemarin saya sempat tanya nih kepada guru saya, Syekh Al-Kattani, walaupun beliau faqih dalam mazhab Maliki karena beliau asli Maroko, kita diskusi masalah ini. Apakah memang benar orang
yang disodomi itu wajib mandi, padahal tidak adanya iradah atau tidak adanya qasdun. Orang yang disodomi itu orang gila misalnya, atau anak kecil dalam kasus ini. Anak kecil mungkin dipaksa, bahkan orang gila juga sangat mungkin dipaksa. Tidak ada niatan pada keduanya. Apakah tetap yasiru junub? Apakah keduanya tetap junub atau janabah? Iya. Dan ternyata ini bila khilafin, tanpa ada khilaf. Lalu kemudian saya coba buka-buka buku-buku fatwa, ternyata benar. Mungkin ini informasi baru, bahwa ternyata orang yang disodomi pun wajib mandi. Saya setelah buka buku-buku fatwa kemudian tanya beberapa masyayikh, iya ternyata orang yang disodomi wajib mandi. Begitu. 6. Wa na'udzubillah. Kita lempar atau kita asingkan dulu kasus, oh ternyata ini na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, jelek sekali ya anal seks begitu, atau kemudian kasus sodomi. Di luar itu, namun dalam fikih baik pelaku maupun objek korban pertama wajib mandi. Ini di luar apakah had atau hukuman yang terkait bagi mereka. Nanti kalau hukumannya kita buka nanti kitabul had, kitab tentang pidana. Fa in ikhtasala sabiyyu wa huwa mumayyiz saha ghusluhu. Andai anak kecil tersebut mandi karena dia sudah disodomi, wa na'udzubillah, maka kalau seandainya usianya itu adalah usia mumayyiz, usia mumayyiz itu usia anak bisa membedakan sesuatu, artinya anak sudah kelas 5, kelas 6 begitu ya, atau anak sudah mulai ngerti lah begitu, maka mandi janabahnya sah begitu. Nah, oke, kemudian pembahasan bapak-bapak, kalau ada yang mau didiskusikan langsung aja didiskusikan ya. Karena nanti saya cuman akan menjelaskan saja. Wala yajib alaihi i'adatuhu idza balagha alal wali ay ya'mura as-sabi al-mumayyiz bil ghusli fil hal kama ya'muru bil wudu'i thumma la farqa fi dhalika baina ay yanzil minhu maniyyun am la. Wal aslu fi dhalika hadithu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-khitanani aw masal khitan al-khitana wajibal ghuslu fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtasalna. Nah, kemudian anak jika telah mandi tadi ya, anak masih kecil ternyata wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, disodomi misalnya, atau kemudian anak dipaksa memasukkan zakarnya ke dalam farjunnya wanita, kemudian walinya, ayahnya bilang kamu mandi junub, diajari mandi junub anaknya. Nah, idza balagha, kalau sudah baligh, wa alal wali ayyamur as-sabi al-mumayyiz bil ghusli fil hal. Kalau sudah baligh, enggak wajib untuk mengulangi apa yang telah ia kerjakan dulu. Tadi ini ada anak waktu kecil, dia misalnya dipaksa oleh wanita memasukkan zakarnya ke dalam farjunnya wanita tersebut. Kemudian orang tuanya bilang kamu mandi. Kalau sudah baligh tidak perlu diulangi lagi. Begitu. Nah, alal wali ayyamur as-sabiyyal mumayyiz bi ghusli fil hal. Justru harusnya si bapak memerintahkan anaknya tersebut yang sudah mumayyiz untuk mandi ketika itu juga. Jadi ketika dia dengar kabar anaknya dipaksa untuk memasukkan zakarnya, kemudian setelah proses bukti jelas valid, maka kemudian anaknya disuruh mandi. Begitu. Nah, kalau sudah besar nggak perlu lagi diulangi. Hal ini sama kama ya'muruhu bil wudu. Sama seperti seorang ayah ketika mendapati anaknya sudah mulai besar, anaknya diperintahkan untuk berwudu. Naam. Wala la farq thumma la farqa fi dzalika baina ayyanzila minhu mani amla. Kemudian yang perlu digarisbawahi, kata pengarang Kifayatul Akhyar, tidak ada perbedaan dalam kasus ini apakah anak tersebut keluar mani atau enggak keluar mani, enggak ada masalah. Yang penting dengan dukhul, dengan masuknya zakar, sudah selesai. Dengan masuknya zakar ke dalam
farjun, maka mewajibkan mandi. Dan hal ini wal aslu, asal atau dalil dalam masalah ini adalah hadis Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, kata Rasulullah, jika khitan ketemu dengan khitan yang lain, atau jika khitan laki-laki menyentuh khitan wanita, ini kinayah, ini majas dari hubungan suami istri, wajibal ghuslu, maka wajib mandi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan Rasulullah pernah melakukan hal yang demikian. Faghtasalna, lalu kemudian kami mandi. Oke, dari sini paham Pak ya? Ini satu kasus Pak. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, tanya aja Pak. Jangan nunggu kajian atau pengajian selesai. Karena masalah fikih ini dinamis sekali, dialektik sekali. Nah, kasus yang kedua yang mewajibkan seseorang mandi, dan ini sama saja terjadi pada laki-laki dan wanita, yaitu inzalul maniyyi, keluarnya mani atau sperma. Hal ini berdasarkan riwayat Bukhari, hadis ke nomor 278, dan Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 313, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, ja'at Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika itu salah seorang sahabiyah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasulullah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu menerangkan yang hak, yang benar? Pertanyaannya, ya Rasulullah, fahal alal mar'ah min ghuslin idza hiya ihtalamat. Ya Rasulullah, apakah seorang wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, idza ra'atil ma', kalau dia memang betul-betul melihat ada air atau cairan yang keluar. Artinya, kalau memang keluar mani, ai al-mani wa ma yakhruju minal mar'ah halul jima', ya. Kalau memang keluar mani, maka wajib mandi. Ini dalil yang pertama. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam sunannya, hadis nomor 236, wa ghairuhu, dan selain Abu Dawud, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin yajidu balala wa la yadhkur ihtilaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada seseorang laki-laki, dia mendapati basah, dia mendapati di daerah kemaluannya basah, wala yadhkur ihtilaman, namun dia tidak menyebutkan kalau dia mimpi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghtasil, laki-laki itu mandi. An rajulin, dalam kasus yang lain ada seseorang yara anna qad ihtalama wala yajid balalan. Ada seseorang dalam kasus yang lain bertanya, dia itu udah mimpi basah, namun tidak mendapati ada cairan yang keluar. Mimpi basah namun tidak keluar mani. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghusla alaihi, dia enggak wajib mandi. Jadi yang mewajibkan mandi adalah inzalul maniyyi, keluarnya mani. Faqalat Ummu Sulaim, sahabiyat yang tadi kita sebutkan, bertanya, al mar'atu tara dzalika, ya Rasulullah, perempuan juga melihat yang demikian, bahwa perempuan juga melihat atau mendapati keluarnya mani. A'alaiha ghuslun, ya Rasulullah, apakah wanita juga wajib mandi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. An-nisa'u syaqiqur rijal, perempuan itu kan sejatinya saudara kandung dari lelaki. Artinya apa yang menimpa lelaki, wanita juga mendapati hal yang sama. Kalau wanita juga merasakan keluarnya mani, maka wanita juga wajib mandi.
Nah, kemudian ada pembahasan hadirin yang dimuliakan Allah. Minha inzalul maniyyi famata kharajal maniyyu wajibal ghuslu sawa'un kharaja min makhrajil mu'tad aw min thukbihi fi salaf aw al-khusiyah alal madhab. Tadi kita katakan di antara yang mewajibkan mandi adalah inzalun maniyyi, keluarnya mani. Maka famata kharajal maniyyu wajibal ghuslu. Kapan saja mani keluar wajib mandi. Sawa'un kharaja min makhrajil mu'tad, sama saja keluarnya itu dari saluran biologis, au min thukbihi fi sulbi, atau kalau kemudian ada kejadian ternyata kemaluannya cacat keluar dari salah satu aliran sulbinya, au khusiyah, atau qadarullah kalau kejadiannya keluar dari bagian saluran testis Pak, maka wajib mandi alal madhab. Menurut madhab Syafi'i tetap wajib mandi. Inzalul maniyyi, keluarnya mani menyebabkan wajibnya mandi, sekalipun keluarnya dari tempat atau saluran biologis yang sama-sama kita ketahui atau di luar saluran biologis, misalnya orang tersebut cacat. Contoh ya, wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dasar atau dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma innamal ma minal ma, sesungguhnya air itu dari air. Nah, sawa'un kharaja fi yaqdhah aw naum, sama saja apakah keluarnya mani ini dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tertidur. Ya, misalnya laki-laki tersebut tadi ya mimpi, ternyata mimpinya mimpi basah, pagi hari dia dapati ternyata bagian celana dalamnya basah, kemudian dia teringat, oh tadi malam mimpi, dan keluar, wajib mandi. Sawa'un kana bisyahwatin aw ghairiha, sama saja keluarnya mani tersebut diiringi dengan syahwat atau tidak diiringi dengan syahwat. Emang ada Ustaz kasus keluarnya mani tidak diiringi dengan syahwat? Misalnya, misal doang, dipaksa, ketika dipaksa nggak ada syahwat di situ, tapi keluar, wajib mandi. Li itlaqil khabar, karena memang Nabi SAW dalam sabdanya memutlakkan, pokoknya kalau keluar air wajib mandi. Kemudian ada pembahasan summa lil maniyyi thalathu khawasin. Perhatikan baik-baik bahwa mani itu memiliki 3 ciri khas khusus. Yatamazyazu biha anil madhi wal wadi, yang ini membedakan mani dengan madhi dan wadi. Jadi dulu Ali radhiyallahu anhu mengatakan kuntu rajulan madzaan, aku adalah laki-laki yang sering keluar air madhinya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah, aku malu bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Lima kan ibnatihi minni, karena posisi putri Rasulullah adalah istriku. Fa'amartul Miqdad, maka aku suruh Miqdad bertanya. Ditanyalah oleh Miqdad, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada orang keluar madhi, madza alaihi, apa yang harus dia lakukan? Kata Rasulullah, yaghsil zakarahu wa yatawadda. Kalau begitu dia cuci zakarnya, kalau dia tadi udah berwudu, wudu lagi. Nah pertanyaannya bapak-bapak yang dimuliakan Allah, apa itu madhi dan apa itu nanti wadi? Nah, madhi adalah cairan yang biasa keluar ketika kita bercumbu dengan istri. Kalau istilah sosiologi biasanya disebut dengan pelumas begitu. Iya. Baik laki-laki maupun wanita pasti mengalami hal yang sama. Maka dalam hal ini wanita sangat membutuhkan kajian fikih thaharah atau kajian dalam masalah ini. Karena begini, madhi itu dia najis. Kalau najis di bawah sholat, sholatnya sah nggak? Enggak. Najis itu adalah benda yang dapat menghalangi keabsahan sholat. Makanya bapak-bapak, kalau ketemu ibu, kemudian bercumbu, maka perhatikan bagian bawahnya. Ada keluar madhi nggak? Biasanya madhi itu rada kental, namun bening, wanginya hampir mirip dengan wanginya mani, begitu. Dan dia keluarnya disebabkan syahwat.
Dan kalau itu terjadi, cuci, jangan tidak dibersihkan. Kalau kejadiannya setelah sholat, baru ingat tadi sebelumnya sempat bercumbu, lalu kemudian ke kamar mandi dilihat, nah benar ada dikit. Apa yang harus dilakukan orang tersebut? Kira-kira apa, Pak? Habis sholat, ingat bahwa dia tadi bercumbu dengan istri, turun ke bawah ke kamar mandi, dia lihat, nah benar, dibuktikan benar, baunya jelas, bau madhi, dan memang ada cairannya. Gimana Ustadz Jamal? Kalau begitu kejadiannya, apa yang mesti dilakukan? Sholatnya sah nggak? Hah? Nggak sah, kan tadi ada najis. Madhi kan najis. Kalau nggak sah, apa yang mesti dia lakukan? Ulangi lagi. Makanya ibu-ibu, bapak ingatin nanti, kalau bapak betul-betul melakukan percumbuan, suruh ibunya cebok. Maaf ya, tapi ini penting. Jangan nanti gara-gara karena ketidaktahuan dibawa sholat, padahal ketika sholat ada najisnya gitu. Nah. Ini kajian penting sebenarnya nih, tapi nggak tahu nih bapak-bapak biar kok malu nih. Biasanya kalau bapak-bapak nggak malu nih, langsung nanya begitu kan? Nggak malu ya, oke. Ini yang repot ini, kalau kejadiannya ternyata kemarin-kemarin begitu. Wah, ini gimana sholatnya nih? Nah, itu madhi tadi ya. Ada wadi. Wadi itu cairan yang dia keruh, baunya seperti bau pipis. Dan ini biasanya keluar dikarenakan kelelahan. Misalnya pada tadi malam olahraga, main bulu tangkis sampai jam 12 malam, subuh begitu ke kamar mandi, nggak mandi, langsung wudhu. Habis wudhu, sholat di masjid, pulang dari masjid, pulang ke rumah, mau nyambung lagi Pak, main sepeda. Pas main sepeda, buka celana, kok celananya ada bau pipis, keruh begitu. Kadang-kadang ada keraknya juga tuh, dilihat, oh ada keraknya. Ingat, wadi juga najis, wa yamna'u sihhatis shalah. Wadi juga akan menghalangi keabsahan sholat. Kalau terbukti ternyata wadinya keluar, memang tidak wajib mandi, tapi wajib dibersihkan. Dan kalau ternyata sebelum dibersihkan dibawa sholat, sholatnya nggak sah. Terus bagaimana? Ulang lagi sholatnya, gitu. Nah, nggak boleh. Nah, makanya ini syariat ini mengajarkan kita untuk bersih dalam dan bersih luar. Nggak bisa bersih dalam aja, luarnya nggak bersih. Oke, itu ya. Maka saya bacakan. Ahaduha lahu raihatun karaihatil ajin. Jadi mani itu memiliki 3 ciri khas yang membedakan dia dari madhi dan wadi. Yang pertama adalah mani memiliki wangi, jangan bau ya, wangi aja deh. Karaihatil ajin, seperti wanginya adonan kue, Pak. Wattala, dan dia itu tola al-badru. Apa tola al-badru? Apa bah tola al-badru bah? Terus begitu. Apa bahasa Indonesianya bah? Ya begitu deh. Masalahnya nggak enak diomongkan bahasanya gitu ya. Keluarlah gitu ya. Madama radban, dia wangi adonan, wangi adonan kue kalau masih radban, kalau masih basah. Fa idza jaffa asba'at raihatuhu raihatul bayat. Kalau sudah mengering, baunya itu bau amis kayak bau telur begitu. Ini ulama kok tahu detail begini bagaimana? Iya, ulamanya juga melakukan uji empirik. Nggak mungkin dia kemudian mikir-mikir, oh gini buat buku. Enggak, dia diuji empirik dulu, melakukan pemantauan, kemudian diskusi, akhirnya matang, baru kemudian dibukukan. Begitu. Ini buku berapa ratus tahun yang lalu nih, sekarang aja masih kuning bukunya. Gitu. Oke. Atsaniyah, yang kedua, atadafuk. Tuh. Tadi bah, apa bahasanya bah? Tadafuk. Terbang begitu Pak. Apa itu? Itu dia. Dufaat. Bahkan itu bisa terjadi bukan hanya sekali Pak.
Dufa'at, beberapa kali bahkan nih katanya. Berdasarkan firman Allah ini. Tuh, ada dalilnya bahkan min ma'in dafik. Tuh, para ulama tuh lihat. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ataladzut bi khurujihi, merasakan lezat dengan keluarnya. Wastiqabuhu futurudz zakar. Nah, tuh. Setelahnya zakarnya futur. Apa tuh futur? Futur itu melembik setelah melemas, tuh futur. Ya, wangkisarus syahwat. Syahwatnya pecah, udah nggak kepengen lagi. Nah, makanya Nabi mengajarkan kalau sudah begitu dicuci dulu, wudu dulu. Bagus kalau kemudian ditambahkan mandi. Ya, ditambahkan mandi baru balik lagi, Pak. Syahwat yang sudah pecah tadi bisa ngumpul lagi tuh. Gitu. Ya, ini rahasia ala Nabi begitu. Kalau kepengen lagi berarti cuci lagi, wudu lagi, mandi lagi. Nah. Wala yushtaratu ijtima'ul khawas bal takfi wahidah. Tidak disyaratkan tiga hal tadi yang merupakan khawas, ciri-ciri khusus terkumpul. Cukup satu saja, fi kauniha maniyan. Cukup satu saja yang terkumpul, itu udah mani itu. Karena begini, tidak disyaratkan, para ulama nanti lihat nih, Ibnu Shalah mengatakan tidak disyaratkan tadafuk, tidak disyaratkan keluarnya itu mesti terlempar begitu, enggak. Kadang-kadang tidak terlempar juga, Pak. Iya. Ini. Wa Raudhah wa qala fi syarhil Muslim, Imam Nawawi dalam Raudhah begitu juga dalam syarah Muslim mengatakan la yastarik atadafuk. Tidak, la yushtarat, tidak disyaratkan terlempar begitu. Fi haqqiha, enggak terlempar pun kalau memang dia keluar wanginya seperti adonan, lah itu dia. Dan ini yang diikuti Ibnu Shalah dalam fatwanya. Oke. Nah, masih ada pembahasan, Pak. Tapi saya lihat udah mulai pagi nih. Gimana nih? Kita tambahkan satu slide lagi ya. Padahal masih banyak nih. Nanti ada masalah mandi karena melahirkan lagi itu. Itu ikhtilaf ulama. Ikhtilafnya syadid bahkan. Nih, ada pembahasan, pendalaman. Lau tanabbaha min naumihi falam yajid illa fuhanah wa bayad. Kalau seseorang tanabbaha min naumihi, bangun, sadar dari tidurnya, terbangun, falam yajid illa, kemudian dia tidak mendapati kecuali sahanah wal bayad. Sahanah ini kental, ya, wal bayad, dan cairan putih. Fala ghusla, maka tidak wajib mandi. Kenapa? Li'annal wadi syarikul mani. Karena dalam kasus ini, ingat, wadi itu menyerupai mani. Ini kasusnya begini, ada orang bangun tidur dia lihat kok ada cairan di situ, basah, kental, ya, putih. Maka dia sejatinya belum wajib mandi selama tidak bisa membuktikan kalau cairan itu mani. Tapi kalau dia bisa membuktikan cairan itu mani, misalnya baunya jelas banget gitu ya, dan ada ciri-ciri lain, teringat juga oh tadi malam mimpi, wajib mandi. Tapi kalau belum ada bukti, sejatinya belum wajib mandi, karena ada ihtimal, ada kemungkinan yang keluar bukan mani, ada kemungkinan yang keluar justru wadi begitu. Ya. Bal yutakhayyar baina ja'lihi wadiyan aw maniyan. Nah, namun justru dia itu disuruh memilih. Tadi ya, suruh membuktikan lah gitu ya. Apakah disuruh milih apakah cairan tersebut akan dihukumi wadi atau mani. Begitu. Kalau ada bukti menunjukkan itu mani, maka wajib mandi. Karena wadi tidak menyebabkan seseorang mandi. Apa bedanya keluarnya wadi dan keluarnya mani, Pak? Kalau mani keluar, pelakunya berhadas, ya kan? Oke, pelakunya berhadas. Hadasnya hadas apa? Besar. Kalau wadi keluar, pelakunya berhadas, hadasnya hadas kecil. Kalau mani hadas besar, pelakunya wajib mandi. Kalau wadi hadas kecil, pelakunya tidak wajib mandi. Begitu, nam. Wajib syaibu, nam. Ya. Oke. Walau ightasala thumma kharaja minhu baqiyatun wa ana. Ini ada problem. Dan ini ikhtilaf ulama antar madhab. Kalau seseorang udah ightasala, udah mandi,
Summa kharaja minhu baqiyatun. Kemudian keluar tuh sisa-sisanya, Pak. Sering kejadian ya, pas mandi begitu selesai, pas diurut gitu ya, aduh ada yang keluar. Pertanyaannya, wajib mandi atau tidak wajib mandi? Wajib ngulangi atau tidak wajib ngulangi? Alal madhab Syafi'i, menurut fatwa dalam madhab Syafi'i, dan ini mu'tamad, wajib mandi. Ya, ini di sini disebutkan wajibal ghuslu tsaniyan, wajib mandi lagi untuk kedua kalinya. Tapi dalam madhab Hambali, ini dikukuhkan dan mu'tamad dalam madhab mereka, difatwakan Ibnu Taimiyah, difatwakan oleh Hambali modern seperti Ibnu Utsaimin, tidak wajib mandi gitu. Nah, alasan Syafi'iyah kenapa wajib mandi, karena dia keluar lagi. Setiap yang keluar, ingat ya, setiap yang keluar dari zakar itu bisa jadi hukumnya hadas besar, bisa jadi hukumnya hadas kecil. Kalau yang keluar mani, hadas besar. Kalau yang keluar selain mani, hadas kecil. Kalau hadas besar, wajib mandi berdasarkan dalil-dalil yang tadi kita kaji. Jadi sekalipun dia sudah mandi, sudah bahkan anduan dah selesai, bahkan udah sikat gigi, bahkan sudah pakai udah mau pakai baju, pas diurut-urut keluar, udah ya, pas diurut-urut keluar udah wajib lagi mandi. Nah, begitu. Kita selesaikan dikit, Pak ya. Bila khilaf. Nah, sawa'un kharaja qabla al-bauli aw ba'dahu. Sama aja keluarnya itu setelah kita pipis baru keluar atau sebelum kita pipis keluar. Jadi mandi. Kan kadang-kadang kalau udah mandi itu pingin pipis lagi, Pak ya. Nah, apakah keluarnya itu ketika mau pipis dipegang, diurut keluar, atau setelah pipis ternyata bersamaan dengan pipis atau pasca pipis dia keluar lagi, wajib mandi. Nah, walau ra'al maniyya fi thawbihi aw firasihi la yanam fihi ghairuhu walam yadhkur ihtilaman. Ini ada kasus, kalau seseorang melihat ada mani di pakaiannya atau di tempat tidurnya, tidak ada seorang pun yang tidur di tempat tidurnya kecuali dia, dan dia nggak ingat kalau dia tadi malam itu mimpi. Apa yang harus dia lakukan? Lazimahul ghuslu ala sahih al mansus alladzi qata'al bihil jumhur. Maka dia wajib mandi. Karena tadi ya, ada bukti itu mani di pakaian dia atau di tempat tidur dia, dan nggak ada orang lain yang tidur di situ, dan nggak mungkin juga ada orang usil kemudian melemparkan itu di situ, ya kan? Mengeluarkan itu di situ, nggak ada bukti nih. Ya sudah, kalau gitu wajib mandi. Ini menurut pendapat sahih, dan ini yang diqat'ikan mayoritas ulama, dikukuhkan oleh mayoritas ulama. Wa qala al-Mawardi, Imam al-Mawardi asy-Syafi'i, beliau berkata, lihadza idza kana al-mani fi batini thawb fa in kana fi dhahirihi fala ghusla alaihi lihtimali isabatihi min ghairihi. Ini fatwanya al-Mawardi. Ini kalau seandainya maninya itu di bagian dalam pakaian, begitu dia lihat celananya, oh iya basah. Ini ada kasus, kata Imam al-Mawardi, fa in kana fi dhahirihi, kalau seandainya maninya itu di pakaian bagian luar, menurut Imam al-Mawardi fala ghusla alaihi, dia enggak wajib mandi. Kenapa? Lihtimal, ada kemungkinan isabatuhu min ghairihi, terlemparnya mani ke situ itu bisa jadi dari selain dia. Misalnya, karena gini, nantilah panjang lagi. Lau ahassa bi intiqalil mani. Nah, ini kata Imam Al-Mawardi dalam fatwanya, kalau dia merasakan berpindahnya mani, cairan tuh bergerak, ya, wa nuzulihi, kemudian dia merasakan keluarnya, fa amsaka zakarahu. Ini sekali lagi saya katakan, kalau dia merasakan ada yang mau keluar lah bahasanya, ya, bintiqalil mani, maninya mau keluar, au nuzulihi, maninya mau turun, famsaka dzakarahu, dia pegang kemudian zakarnya, falam yakhruj minhu, kemudian karena dipencet sama dia nggak keluar begitu,
Fil hal. Pada saat itu enggak keluar, wala ilma khurujuhu, dan tidak diketahui memang ada yang keluar. Fala ghusla alaihi, enggak wajib mandi, gitu. Walaupun udah mau keluar tadi nih Pak, dia udah ngerasa nih ini mau keluar nih, dipencet sama dia, akhirnya enggak jadi keluar, maka tidak wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya pembahasan dari Kifayatul Akhyar ini cukup detail Pak ya. Jadi nggak usah nanya, udah wah kebayang tuh gitu ya, udah apa yang mau ditanya udah dijawab oleh pengarang Kifayatul Akhyar tadi yang kita baca ini. Ya, mungkin ke depan akan kita bahas yang lain. Mungkin ini saja karena sudah bel tadi ya. Kita cukupkan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.